Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, di sini kita akan membicarakan tentang sel, ya, di mana di dalam sel terdapat inti sel, ya, jadi bagian terkecil dari makhluk hidup. Oke, maaf ya. Oke, bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Nah, sebenarnya di bagian pewarisan sifat ini kita akan membicarakan tentang genetika, di mana ilmuwan yang dianggap sebagai bapak genetika adalah Gregor Mendel, di mana dia melakukan percobaan terhadap kacang ercis, ya. Karena jasa-jasanya itulah beliau diberi julukan bapak genetika. Oke, di sini saya menjelaskan, di sini adalah gambar daripada sel. Oke, ya. Oke, kita lihat di sini. Apa ada yang masuk ya? Ntar saya cek, kok berbunyi ini saya. Oke, ada yang minta masuk. Banyak yang pakai akun di luar ini ya, SMP 1 ya. Oke, jadi harus minta izin kalau mau masuk. Oke. Iya, Bu. Jadi di sini ada gambar sel, di dalamnya ada inti sel. Nah, ya. Di dalam inti sel ini terdapat namanya kromosom. Nah, oke. Nah, di dalam kromosom ini terdapat DNA. Kalian sudah tidak asing lagi ya dengan istilah DNA. Nah, untayan DNA yang membawa sifat tertentu kita sebut dengan gen. Misalnya, ya, gen yang membawa sifat warna hitam pada rambut. Nah, yang lain lagi misalnya gen yang membawa sifat mancung pada hidung, ya. Sehingga itu kenapa pada tugas kalian yaitu identifikasi anggota keluarga, ya. Jadi di situ sudah ada tabelnya, kemudian ada petunjuknya, misalnya hidungmu mancung apa tidak, ya. Oke, ditulis ya. Punya ayahnya bagaimana, punya ibunya bagaimana. Warna kulit ya, bagaimana. Jangan sampai menulis hitam ya, karena di petunjuk itu yang ada adalah kuning, kalau nggak salah putih sama coklat ya. Oke. Kemudian warna bola matanya bagaimana. Kemudian ibu jari, kemudian lesung pipi ada tidak lesung pipinya ya. Kalau misalkan ada di satu bagian ditulis satu bagian. Kalau dua-duanya punya lesung pipi itu ditulis dua-duanya. Kemudian kemampuan lidah membentuk huruf O, pasti tahu ya, paham ya maksudnya. Jadi lidahnya itu bisa ditekuk membuat huruf O. Ya. Kira-kira ada nggak yang bisa di dalam anggota keluargamu? Jadi itu maksud daripada tugas yang diberikan pada kalian. Oke. Nah, ini adalah gambar yang terdapat pada kromosom kalian ya. Kita lihat di sini. Jadi saya ulang lagi pada gambar ini. Jadi yang ini adalah sel, di dalam sel terdapat inti sel. Nah, ini adalah inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom, ini adalah kromosom. Nah, di dalam kromosom ini terdapat untayan DNA. Nah, ini DNA. Jadi DNA ini kalau diperbesar, ini bentuknya seperti tangga yang displit atau diputer. Nah, dan ini bentuknya double helix. Nah, DNA ini kalau membawa sifat tertentu kita beri nama dengan istilah gen. Nah, di sini tempatnya gen. Dan bukan hanya sifat yang diturunkan, tetapi penyakit juga bisa diturunkan. Misalnya apa? Diabetes mellitus atau kencing manis, ya, itu juga bisa diturunkan. Albino itu juga bisa diturunkan, ya. Oke, jadi di sini garis besarnya kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya yang letaknya di dalam nukleus, di mana fungsi khususnya dimiliki oleh gen yang mengatur sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Oke ya, ini rangkumannya. Oke, nah sekarang kita bicara tadi di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Nah, kromosom tubuh atau autosom ini berfungsi untuk mengatur sifat-sifat dalam tubuh. Misalnya apa? Warna hitam pada rambut, kemudian bentuk rambutnya apakah lurus atau keriting, warna kulit, bentuk hidung dan lain sebagainya. Ini semua diatur oleh kromosom tubuh.
Kemudian yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom. Nah, ini mengatur jenis kelamin kalian. Apakah kalian laki-laki atau perempuan? Jumlah dari kromosom kelamin adalah setengah dari jumlah kromosom tubuh. Atau bisa kita balik, jumlah kromosom tubuh adalah 2 kali dari jumlah kromosom kelamin. Misalnya manusia. Manusia memiliki kromosom tubuh 46. Berarti kromosom kelaminnya adalah setengah dari 46, yaitu 23. Oke, misalkan ada makhluk hidup lain kromosom kelaminnya 30, maka kromosom tubuhnya 2 kalinya, jadinya 60. Dan seterusnya. Masing-masing makhluk hidup memiliki kromosom yang berbeda-beda. Oke, nah sekarang kita bicara tentang kromosom kelamin. Nah, kromosom pria dan wanita berbeda. Pada laki-laki, ya, kromosomnya adalah XY. Sedangkan pada wanita, kromosomnya adalah XX. Oke, saya ulangi ya. Pada laki-laki, kromosomnya adalah XY. Sedangkan pada wanita, kromosomnya adalah XY. Oke, sebentar. Di sini saya coba beri contoh. Nah, oke, misalkan ini adalah ayah kalian, ya. Ayah kalian memiliki kromosom XY. Oke, saya tuliskan di sini. Nah, oke, ibu kalian memiliki kromosom XX. Oke, seperti ini ya. Nah, seandainya si ayah menurunkan kromosom X dan si ibu menurunkan kromosom X, ya, maka hasil perpaduannya di sini kromosom anaknya adalah XX, yang artinya si anak berjenis kelamin perempuan. Oke, paham ya sampai sini? Beda lagi kalau seandainya si ayah menurunkan kromosom Y. Oke ya. Si ibu menurunkan kromosom X ya. Jadi ibu ini hanya bisa menurunkan kromosom X ya. Otomatis kromosom anaknya meskipun Y ini di depan, tapi dalam penulisannya kita tetap menuliskan X di depan sehingga jadinya XY. Nah, maka otomatis anaknya berjenis kelamin laki-laki. Paham ya sampai di sini? Oke, nah sekarang saya akan sedikit bercerita, mungkin ini di luar topik, tapi saya pikir ini perlu disampaikan. Kalian tahu kisah kelahiran dari Nabi Isa alaihi salam, ya kan? Oke, silakan dinyalakan mikrofonnya yang masih ingat. Ada yang tahu siapa nama ibu dari dari Nabi Isa alaihi salam? Oke, yuk. Ada yang tahu siapa nama ibu dari Halo, Nabi? Bu. Ya, siapa Adit? Bentar, Bu. Yuk, Roasting ada lu. adakah yang tahu siapa nama ibu dari Nabi Isa alaihi salam? Yuk. Oke, ada yang tahu? Oh, Siti Maryam, Siti Maryam. iya, Siti Maryam. Ya, oke, betul ya, Siti Maryam. Nah, sekarang pertanyaannya, Siti Maryam ini punya suami tidak? Punya Tidak, suami Bu. tidak? Tidak. Ada yang mendonorkan ada yang mendonorkan sperma? Juga tidak ada ya. Nah, Tidak ada, Bu. seandainya Siti Maryam hidup pada saat ini dan kita menggunakan teknologi sains ya, bahkan teknologi yang paling canggih, ya, paling canggih sekalipun sekarang kalian coba pikir ya. Nah, kalau Siti Maryam saja kromosomnya XX, harusnya kalau dia memiliki anak tanpa adanya sperma ataupun tanpa adanya suami, maka secara logika hasilnya anaknya berjenis kelamin apa? Laki. Ayo coba. Laki. Perempuan, betul sekali ya. Coba perhatikan kalimat saya baik-baik. Perempuan itu kromosomnya apa? X. XX. Ya, laki-laki kromosomnya
XY. XY. Nah, jika seandainya seorang anak dilahirkan dari seorang wanita tanpa harus ada sperma yang masuk, atau kalau dalam teknologi sekarang istilahnya namanya cloning. Ya, kalian paham ya cloning ya? Jadi cloning ini mengambil bagian daripada si induknya kemudian dikembangkan menjadi individu baru ya. Oke, ini nama dan hasilnya sama persis nanti ya dengan induknya. Nah, oke, kalaupun menggunakan cloning maka harusnya berjenis kelamin perempuan. Karena tidak ada yang menjadi pendonor kromosom Y. Sehingga itu kenapa kelahiran Nabi Isa alaihissalam saja dianggap mukjizat. Oke, sampai di sini paham ya? Dan semua agama mengakui ini ya. Nah, berarti apa tujuannya? Berarti Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa sepintar apapun manusia, secanggih apapun teknologi tetap tidak bisa mengalahkan kekuasaan Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke intermediate, dominan, dan resesif ya untuk gennya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Oke. Ada kuis, Bu. Enggak, tidak ada untuk hari ini ya. Oke, karena saya menjelaskan Ya, Bu. materinya cukup kompleks ya. Oke, sekarang kita masuk ke dominan, resesif, dan intermediate ya. Oke, dominan itu adalah sifat yang muncul pada keturunan. Ya, yang resesif sifat yang tidak muncul atau tersembunyi. Kenapa? Karena dia kalah sama yang dominan tadi. Misalnya apa? Misalnya bunga nih, warna ungu disilangkan dengan warna putih. Ternyata keturunannya atau hasilnya menjadi tanaman berbunga ungu. Berarti yang warna ungu ini dominan, yang warna putih adalah resesif. Misalnya paling gampang untuk manusia, ayahnya berkulit kehitaman. Nah, ibunya kuning langsat. Ternyata si anak kulitnya kehitaman. Nah, berarti gen daripada si ayah ini bersifat dominan. Sedangkan gen si ibu bersifat resesif. Ya, kalian bisa bandingkan sendiri dengan sifat dan karakter ayah dan ibu kalian. Siapa yang dominan dan siapa yang resesif. Oke. Nah, tapi beda lagi dengan intermediate. Kalau intermediate ini adalah gabungan, ya. Jadi gabungan antara si ayah dan si ibu, ya, atau kedua induknya. Misalnya, tanaman bunga merah disilangkan dengan tanaman bunga putih. Hasilnya keturunannya adalah merah muda. Atau yang tadi ayahnya berkulit kehitaman, ibunya putih, anaknya warnanya hitam putih. Enggak ya, anaknya kulitnya agak kecoklatan ya, jadi tidak terlalu gelap seperti si ayah atau tidak terlalu putih seperti si ibu. Nah, berarti itu intermediate ya, jadi sifatnya bercampur di situ ya. Oke, nah sekarang kita masuk pada genotip dan fenotip. Nah, sifat tadi kita definisikan ada genotip dan fenotip. Kalau genotip ini sifat yang tidak muncul, tetapi ini berupa susunan gen. Nah, susunan gen ini disimbolkan dengan bentuk huruf yang berpasangan. Nah, bentuk huruf yang berpasangan kita membaginya menjadi dua, yaitu homozigot dan heterozigot. Pastinya kalian sudah nggak asing lagi ya dengan istilah homo dan hetero. Homo itu artinya sama. Ya, homo itu artinya sama. Berarti homozigot dominan ya, jadi ada homozigot dominan, ada homozigot resesif. Ya, dikatakan dominan berarti menuliskannya semuanya huruf besar. Homozigot resesif berarti semuanya dituliskan huruf kecil. Nah, biar lebih mudah untuk membaca, kan susah nih membedakan. Ini M besar, yang ini M kecil. Nah, supaya lebih mudah untuk melafalkannya, maka yang huruf besar kita ikuti konsonan huruf vokal A. Kemudian yang huruf kecil kita ikuti huruf vokal I. Jadinya yang ini contohnya homozigot dominan adalah mama, haha. Nah, yang homozigot resesif contohnya adalah mimi, hihi, titi. Nah, ini cara bacanya. Nah, kalau heterozigot ini tidak sama. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Nah, cara bacanya adalah mami, hahi. Nah, ini genotip. Nah, sekarang kita masuk fenotip. Kalau tadi genotip tidak tampak ya, disimbolkan dengan huruf, maka fenotip ini sifatnya tampak kelihatan.
Misalnya apa? Oh, warna rambutnya hitam, oh hidungnya mancung, oh buahnya manis, oh batangnya tinggi, oh kalian tinggi, oh anaknya kurus, gemuk dan lain sebagainya. Jadi fenotip adalah sifat yang muncul, ya. Kemudian nanti dalam persilangan ada beberapa istilah yang lain yaitu P dan F, di mana P itu adalah parental atau orang tua, parent ya dalam bahasa Inggris, kalian pastinya sudah paham, atau induk. Kemudian F adalah filial atau keturunannya. Kalau F1 berarti keturunan pertama, kalau F2 berarti keturunan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Persilangan monohibrid. Mono artinya satu. Ya, berarti persilangan satu sifat beda. Oke, kita lihat soalnya. Tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. Nah, sekarang kita lihat. Kira-kira tinggi sama pendek, mana ya yang dominan? Kita baca kalimat selanjutnya. F1 semuanya berbatang tinggi. Oh, berarti yang berbatang tinggi ini adalah dominan. Karena dominan berarti dituliskannya huruf besar. Jadinya kita menuliskannya tata. Oke. Sekarang yang berbatang pendek. Nah, bagaimana menuliskan berbatang pendek? Apakah harus dimulai dengan huruf P? Ya, ternyata tidak. Cara menuliskannya mengikuti yang dominan tetapi dituliskan dalam huruf kecil. Jadi kalau yang berbatang tinggi tata, maka yang berbatang pendek jadinya titi. Nah, ya seperti ini. Jadi si tata disilangkan dengan si titi. Bagaimana hasilnya? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Tata dan titi. Kalau sudah, kita ambil gametnya. Apakah itu gamet? Gamet adalah sel kelamin. Caranya bagaimana? Kita pisah hurufnya. Di sini huruf besarnya 2. Kita tulis T besar, T besar. Di sini huruf kecilnya 2. Kita tulis T kecil, T kecil. Bu, ini kan sama-sama huruf besar. Bolehkah saya tulis salah satu? Boleh. Jadi gametnya cukup T besar saja. Yang di sini huruf kecil semua. Bolehkah saya tulis huruf kecil semua? Boleh. Jadi tuliskannya huruf kecil. Nah, bagaimana hasil persilangannya? T besar ketemu T kecil, jadinya tati. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini hasil anaknya ya. Nah, bagaimana sifatnya? Karena masih ada huruf besarnya atau heterozigot, maka sifatnya masih tinggi. Oke, silakan kalau mau ditanyakan dulu. Ada yang masih belum paham cara menyilangkannya? Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke F2. Nah, si sama F1 sama-sama kita silangkan ya. Si tati, oke, kita silangkan dengan tati. Kita ambil gametnya. Ada T besar, T kecil ya, jadi kita pisah hurufnya. T besar, kemudian T kecil. Nah, boleh kalian buat tabel seperti ini ya. Boleh secara manual. Kalau sudah mahir, saya sudah bisa, Bu. Kalau ini ketemu ini jadinya tata. Oke, tata ditulis di sini. Yang ini ketemu ini jadinya tati. Oke, ditulis di sini. Yang ini ketemu ini, tidak boleh tita. Meskipun dimulai dengan huruf kecil, cara penulisannya huruf besar tetap di depan. Jadinya tati. Oke. Kemudian yang huruf kecil sama huruf kecil jadinya titi. Nah, sekarang kita tulis yang tata ada berapa? Yang tata ada 1. Yang tati ada berapa? Yang tati ada 2. Yang titi ada berapa? Yang titi ada 1. Nah, sekarang fenotipnya. Jumlah yang tinggi berapa? Selama ada huruf besarnya itu adalah tinggi. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3.
Jadi yang tinggi ada 3, yang pendek ada 1. Nah, ini adalah persilangan monohibrid. Nah, jadi topik ini sedikit berbeda dengan kemarin ya. Kalau kemarin biologinya tidak ada menghitungnya, tidak ada mencoret-coret. Nah, yang sekarang ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang bingung tidak? Atau saya terlalu cepat? Oke, bisa ya? Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Ntar pertemuan selanjutnya baru kita bahas yang dihibrid ya. Yang hari ini kita membahas tentang kromosom dan monohibrid. Bisa minta tolong videonya dinyalakan biar tahu Bu Airin. Oke, videonya dinyalakan. Ini baru Adit yang nyalakan. Ini Ahmad Madani. Oke. Ya, sebentar saja buat record. Nah, ya. Oke. Keluar. Ya. Adit di jalan ya, Adit? Oh, di rumah sih, di kamarnya. Ya, oke. Yang lainnya belum? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, nanti di akhir baru saya rekap ya, yang hadir siapa aja, yang jawab tanya jawab siapa saja. Jadi nilainya ada sendiri ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Tugasnya ada yang ditanyakan yang kemarin anggota apa? Sifat anggota keluarga sama pemulihaan tanaman. Itu kan cuma 3 orang kan Bu, ayah ibu saya lagi Bu. Iya, ada lagi nggak di rumah anggota keluarganya? Punya- Adik, tapi saya tidak nulis Bu. Adiknya umur berapa? Yang satu kelas 5, yang satu TK Bu. Oh, ditulis ya biar tahu ya. Adiknya bisa nggak itu? Hah? Iya semua. Heeh. Kalau misalkan mau agak pendek dibuat tabel aja di kertas ya. Jadi tinggal checklist ada. Nah, kalau tidak ada ya ditulis coret. Mancung ya tulis mancung. Kemudian postur itu gemuk pendek atau gemuk tinggi atau kurus tinggi, kurus pendek. Biasanya tinggi itu paling enggak di atas berapa ya? Kalau laki-laki di atas 100 berapa? Dikatakan tinggi. Biasanya di atas berapa? 160 atau 155 boleh lah ya. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain tentang tugasnya? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.